Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raida Amalia Maris dari kelas 11 TKJA. MAC address adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada lapisan data link dalam 7 lapisan model OSI yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam sebuah jaringan berbasis Ethernet. MAC address adalah alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit yang mengidentifikasikan sebuah komputer interface dalam sebuah router atau node pautannya dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri atas 32 bit binary digit atau bilangan duaan. Angka biner yang dibagi dalam 4 oket terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpanya, konfigurasi harus dilakukan secara manual pada setiap komputer supaya mendapatkan alamat IP yang berbeda. Hal ini tentu akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu, bukan? Terlebih jika konfigurasi dilakukan pada jaringan besar. DHCP client adalah perangkat yang menerima konfigurasi dari jaringan dari DHCP server tadi. Perangkat klien dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. Bisa berupa komputer, laptop, printer, CCTV, dan lain sebagainya. DNS adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau name yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. DNS ini ditemukan tahun 1983 oleh Paul McCarthy. Sebelum menggunakan DNS mapping domain, dahulu menggunakan file host.txt. Firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi. Sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. NAT adalah proses untuk memodifikasi sumber atau alamat tujuan dalam header IP dari sebuah paket saat paket sedang dalam transit. Secara umum, pengirim dan penerima aplikasi tidak menyadari bahwa paket IP sedang dimanipulasi. NAT sering dilaksanakan oleh router, dan jadi kita akan merujuk ke host melakukan NAT sebagai NAT router. Namun dalam pengarahan OpenStack biasanya server Linux yang mengimplementasikan fungsi NAT, bukan router hardware. SRCNAT adalah pengalihan dijalankan untuk paket data yang berasal dari jaringan NAT. NAT dapat merubah alamat IP asal paket dari jaringan NAT dengan alamat IP umum.
ScoreNet senantiasa dikerjakan sesudah routing saat sebelum paket keluar menuju jaringan. Marsquard yaitu perumpamaan dari ScoreNet. Marsquard adalah bentuk translate jaringan NAT yang berfungsi melakukan perubahan atau translation dari sebuah IP address privat menjadi IP address publik dengan opsi yang dapat dipilih pada action, yaitu Marsquard. Maka IP privat pada mikrotik akan langsung berubah menjadi IP address publik. Jadi Marsquard adalah proses merubah IP address privat menjadi IP address publik agar dapat lebih menghubungkan lebih banyak komputer dan satu jaringan. Wireless adalah jaringan yang menghubungkan telekomunikasi perangkat satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan media kabel sebagai media penghantarnya. Sebagai gantinya, jaringan nirkabel yang digunakan adalah media transmisi untuk mengantarkan gelombang elektromagnetik. Apabila jaringan komputer membutuhkan kabel jaringan seperti kabel optik, fiber, dan UTP, jaringan nirkabel wireless hanya memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Mode Station Break merupakan mode pada interface wireless yang berfungsi sebagai penerima atau klien dan support untuk bridge network. Perlu diketahui bahwa untuk mode ini hanya bisa digunakan apabila perangkat AP-nya mikrotik juga. SSID merupakan nama dari jaringan yang kamu gunakan. Jika kamu membuka daftar jaringan Wi-Fi di laptop atau ponsel, akan terlihat daftar SSID. Router wireless atau access point akan menyiarkan SSID sehingga berbagai perangkat terdekat dapat menemukannya, sehingga perangkat akan bisa menampilkan jaringan apapun yang tersedia di sekitarnya. Security Wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan yang bersifat open network. Berbeda dengan jaringan kabel di mana seseorang yang hendak terkoneksi harus mencolokkan kabel. Pada jaringan wireless, siapapun bisa mencoba akses ke dalam jaringan tanpa terkendala secara fisik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.